salam jumpa. Kali ini kita akan membahas tokoh pahlawan, Muhammad Mangundiprojo. Pada 7 November 2014, Presiden Jokowi menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Muhammad Mangundiprojo. Muhammad Mangundiprojo lahir di Sragen, Jawa Tengah, 5 Januari 1905. Keluarganya sangat beruntung, hingga Mangundiprojo dapat bersekolah di Osvia, sekolah bagi priai pribumi untuk menjadi pegawai pamong praja. Setelah lulus dari Osvia tahun 1927, Mangundiprojo bekerja sebagai wakil kepala jaksa, dan kemudian asisten wedana, di Jombang, Jawa Timur. Ketika Jepang datang, cita-citanya ikut berjuang agar Indonesia merdeka. Mangundiprojo lebih memilih untuk menjadi tentara, dengan bergabung menjadi anggota pembela tanah air, PETA, pada tahun 1944. Setelah lulus pendidikan militer di Surabaya, Mangundiprojo ditugaskan sebagai komandan batalion PETA di Sidoarjo, Jawa Timur. Dikumandangkannya proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, semua anggota PETA menjadi pasukan inti Badan Keamanan Rakyat, BKR, dan kemudian menjadi Tentara Keamanan Rakyat, TKR. Pada tanggal 15 September 1945, pasukan Inggris mendarat di Jakarta, kemudian di Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945. Tentara Inggris datang ke Indonesia tergabung dalam AFNI atas nama Blok Sekutu, dengan tugas untuk melucuti senjata tentara Jepang, membebaskan para tawanan perang yang ditahan Jepang, serta memulangkan tentara Kekaisaran Jepang ke negerinya. Selain itu, tentara Inggris ternyata membawa misi mengembalikan Indonesia kepada administrasi pemerintahan sipil Hindia Belanda sebagai negeri jajahan kolonial Belanda, yang disebut NIKA. Pasukan Belanda ikut membonceng bersama rombongan tentara Inggris untuk tujuan tersebut. Hal ini memunculkan perlawanan rakyat Indonesia di beberapa daerah untuk melawan tentara AFNI dan pemerintahan NIKA. Pada tanggal 19 September 1945, terjadi insiden perobekan serta penurunan bendera Belanda merah putih biru dan menaikkan bendera Sang Merah Putih, di Hotel Yamato. Pengibaran bendera Belanda tersebut merupakan penghinaan bagi rakyat Indonesia di Surabaya. Terlebih, negara pada 31 Agustus 1945, dalam maklumatnya menyatakan bendera negara Indonesia adalah merah putih. Peristiwa Hotel Yamato ini kemudian menjadi awal letupan dalam Perang Surabaya. Perang besar pertama di Surabaya dimulai pada tanggal 27 Oktober 1945, tentara Inggris Sekutu kewalahan melawan Indonesia. Kemudian Jenderal Hawthorne meminta Soekarno meredam situasi dan Sekutu meminta gencatan senjata. Untuk tindak lanjut gencatan senjata dari pihak Indonesia, Jenderal Urip Sumoharjo mengangkat Muhammad Mangundiprojo sebagai pimpinan TKR Divisi Jawa Timur dan melakukan kontak biro dengan pasukan Sekutu, dan pada 29 Oktober 1945, Muhammad Mangundiprojo bersama Brigadir Malabi berpatroli di Surabaya untuk meninjau gencatan senjata. Rombongan ini berhenti di sekitar Jembatan Merah dan Gedung Internatio. Gedung tersebut telah dikepung pemuda Surabaya yang di dalamnya terdapat tentara Inggris dan Gurkha. Pemuda Surabaya menginginkan tentara penjajah tersebut menyerah. Mangundiprojo, Kapten Shaw, dan Kundan sebagai biro untuk Sekutu masuk ke gedung bernegosiasi, namun justru Mangundiprojo disandra tentara Sekutu. Selanjutnya terjadi pertempuran. Dan keesokan harinya Jenderal Malabi ditemukan tewas. Kematian Malabi membuat Inggris marah, lalu pada 9 November tahun 45, Inggris mengultimatum rakyat Surabaya untuk menyerahkan senjata paling lambat jam 6 pagi keesokan harinya, atau 10 November. Ultimatum itu dikeluarkan oleh Mayor Jenderal Robert Mansard, Panglima Divisi Infanteri ke-5. Ultimatum tersebut tidak digubris oleh rakyat Surabaya. Pada pagi 10 November, tentara Inggris mulai melancarkan serangan. Pasukan Sekutu mendapatkan perlawanan dari pasukan militer dan milisi Indonesia. Bung Tomo, beserta tokoh lainnya baik sipil maupun militer, menggelorakan perjuangan menggerakkan rakyat Surabaya. Dari luar Surabaya, Kiai Pesantren Hashim Asy'ari, Wahab Hasbullah, Abdullah Abbas, serta kiai-kiai pesantren lainnya juga mengerahkan santri-santri mereka dan masyarakat sipil sebagai bentuk jihad fisabilillah. Setidaknya sekitar 6.000 hingga 16.000 pejuang dari pihak Indonesia gugur dan 200.000 rakyat sipil mengungsi dari Surabaya.
Sedangkan korban tewas dari pasukan Inggris dan India kira-kira sejumlah 2.000 tentara. Pertempuran Surabaya, bagi Inggris dianggap neraka oleh mereka. Dan pertempuran ini, selanjutnya mengelorakan semangat perlawanan rakyat Indonesia di berbagai daerah untuk mempertahankan kemerdekaan. Pasca pertempuran Surabaya, Soekarno mempromosikan Mangundipradjo dengan pangkat Mayor Jenderal. Setelah mengakhiri karir militer, Muhammad Mangundipradjo kemudian menjadi Bupati Ponorogo dari tahun 1951 sampai 1955. Setelah dari Ponorogo pada tahun 1962, Mangundipradjo menjadi residen atau gubernur pertama Lampung. Muhammad Mangundipradjo akhirnya tutup usia di Bandar Lampung pada 13 Desember 1988 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Bandar Lampung. Demikianlah kisah pahlawan nasional Muhammad Mangundipradjo dan perannya dalam pertempuran Surabaya. Semoga bermanfaat. Maaf jika ada keliru. Salam.